Pertama kita mesti ucapin selamat ulang tahun buat Billy Boon. Hari ini ulang tahun, kita doakan dia panjang umur, sehat, bahagia, tentu terus menginspirasi semua anak-anak muda se-Indonesia. Dan terima kasih juga Yanti dari Bappenas yang memang punya keinginan hati seperti itu. Ya, saya juga semua pembicara. Wah, dan teman saya, Bos Indosat, Pak Alexander. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya bilang sama Billy Boon, kalau dengerin saya ngomong tok, saya ini udah terlalu banyak ngomong sebetulnya. Nanti yang saya bicarakan tidak sesuai dengan apa yang saudara ingin ketahui. Nah, lebih baik saya bicara sebentar, nanti saudara-saudara boleh tanya saya apa saja yang ada dalam pikiran saudara, supaya ini akan membuat saudara tidak menjadi apa ya, kalau mau inspirasi itu memang harusnya Anda tanya. Anda kan pengen punya khayalan seperti ini, lalu lakuinnya gimana? Banyak sekali keinginan seperti itu. Nah, tentu kita masing-masing dari keluarga yang berbeda-beda. Saya dilahirkan di kampung kecil, Laskar Pelangi. Kebetulan bapak saya pengusaha, jadi dibandingkan tetangga-tetangga, rumah saya gede sendiri, besar sendiri, punya TV sendiri, punya kulkas sendiri, teman-teman nggak punya. Jadi waktu itu seperti itu. Nah, bapak saya selalu bilang, teman-temanmu lebih pintar dari kamu sebetulnya. Saya bilang, kok bisa Pak? Karena kamu bangun pagi sudah telur, ayam, mau makan susu, roti, coklat, keju, lengkap. Bapak saya itu dipengaruhi kerja sama Belanda. Jadi satu hari itu saya bisa makan martabak satu loyang bisa. Roti tawar satu bisa. Jadi tiap pagi makan gak pernah tahu nama cuci piring, timba air. Teman-teman kampung saya itu mesti timba air. Saya dari kecil hidup sudah pakai sanyo. Kita toilet udah bagus, udah punya mobil. Jadi bapak saya bilang, seandainya mereka semua punya kesempatan seperti kamu, saya yakin mereka semua lebih baik. Nah, ini model yang kita alamin. Oh ya, ada orang Belitung satu. Sekarang IBM bos. Jadi gini, saya waktu itu ya ada ya sama enggak. Waktu saya sekolah, ya juara 2-3 geser-geser sama teman saya. Bapak saya bilang dia lebih pintar, karena dia mesti timba air, kadang makan cuma singkong, kadang nggak sarapan. Bapak saya bilang gini, coba kamu kalau ada 1 miliar bagi orang miskin di kampung, 500.000 saja. Waktu itu UMP yang 400 ribuan gitu ya. 2.000 orang selesai uang kamu. Lagi pula, emangnya kamu mau bagi 1 miliar sebulan? Kalau mau juga, di kampung kita 9.000 orang nih, 7.000 orang kegenjat mati dengan Ahok bagi 500.000, semua ngantri loh. Akan impit-impitan. Coba kamu jadi pejabat, kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan 500.000. Itulah keadilan. Nah, itulah yang membuat. Tapi waktu bapak saya ngomong, saya nggak gitu mau dengar. Biarin aja lah orang tua ngomongnya nggak. Jadi nasib saya memang nasib aja. Tahun 95 pabrik saya tutup karena mau tabokin pejabat, kira-kira gitu. Saya mau pindah-pindah ke Kanada, bapak saya bilang jangan ke Kanada, kamu di sini saja, rakyat butuh kamu. Saya sempat ngomong, aduh Pak, muka minyak babi kayak kita, apa yang dibutuhin Pak? Bapak saya agak marah waktu itu. Kamu percaya sama saya, satu hari rakyat pasti pilih kamu untuk memperjuangkan haknya mereka. Nah, itulah bapak saya meninggal 97, ada kerusuhan Mei, saya juga putuskan tidak pergi, diam di tempat. Saya kasih nama anak saya pertama Nicholas. Nicholas itu singkatan kalau diterjemahkan Victories over People's Heart. Itu untuk mengenang kenapa saya tidak pergi. Saya harus memenangkan hati rakyat yang dimanipulasi oleh sebagian elit politik. Begitu dibodohi, begitu dijajah oleh orang-orang yang menjajah. Makanya saya mulai mengatur strategi. Bagaimana saya bisa masuk ke politik? Saya mau melihat pasar. Ini kayak dagang saja. Ini mungkin pengaruh sekolah
MM itu ada gunanya. Tadi saya pikirnya MBA diganti MM. Ya nggak apa-apa lah, MM lah. Daripada MBA merit but available atau by accident, bagus juga. MM bagus dong, bisnisnya MM-an kira-kira gitu ya. Ya udah aku terima aja lah. Kalau nggak aku keluar tuh kuliahnya. Dulu waktu saya kuliah di Trisakti, sempat geologi mau diganti Dr. Andes. Serius ini. Pertama kan FTM, Fakultas Teknologi Mineral. Satu hari dekannya masuk. Ini geologi ini kayaknya mau dikategorikan ilmu bumi. Jadi mau diganti doktorandus. Saya langsung angkat tangan. Pak, pindahkan saya ke mesin, Pak. Kenapa? Karena bapak saya tugasin saya insinyur, bukan doktorandus. Saya mau pindah ini. Untung sekarang jadi ST semua. Kalau ST gue kagak kuliah kayaknya. Karena ini pengaruh kampung ini. Insinyur itu keren menurut bapak saya. Padahal IR itu kan injak rem sebetulnya. Itu jangan terlalu cepat. Bapak saya pengen saya dapat IR itu, dia tahu saya dari kecil larinya terlalu kencang. Jadi buat ingetin IR itu injak rem. Jadi apa-apa injak rem. Sampai sekarang teman saya nasihatin saya begitu melulu. Tolong direm ya Hok bicaranya ya, direm. Nanti masalah gitu kan. Oh jadi benar IR injak rem. Jadi itu gelar saya. Nah jadi waktu berpolitik, saya membaca situasi pasca reformasi. Rakyat tidak percaya kepada siapapun. Jadi kita mau masuk kemanapun, ada mau mulai sesuatu, harus baca situasi. Kira-kira seperti itu. Rakyat tidak percaya siapapun. Anda mau kiai, mau pendeta, mau pastor, mau profesor, mau aktivis. Dia bilang apa? Udahlah, udah jadi pejabat pasti berubah. Itulah pengalaman reformasi 98. Sebenarnya ada teorinya, ini teori Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika. Karakter seseorang baru teruji kalau dikasih kekuasaan. Nah, berarti saya ngerti nih, rakyat nggak percaya siapapun. Kalau saya mau jadi pejabat, berarti saya mesti punya panggung kekuasaan untuk mempertontonkan karakter sejati saya. Bahwa saya tidak korup, saya tidak terima suap, saya tidak berpihak. Ini kan kalau cuma ngomong, udah nggak percaya. Nah, di mana cara masuknya? Saya mulai berpikir panggung politik termurah dan termuda adalah DPRD tingkat 2. Saya ditawarkan ke DPR RI oleh PIB, ikut partai juga sembarangan kok waktu itu kok. Mau nggak gabung partai? Nggak, partai apa? PIB. Oh cocok juga ya, partai ikut Basuki. Oke, aku ikut. Yang penting ada partai. Ini udah butuh kendaraan kan? Nah di situ ceritanya. Saya begitu masuk ke DPRD, nah sekarang udah tahu masuk gimana cara mendidik pasar kita untuk bisa mengenali produk kita yang berbeda. Karena zaman itu semua orang nyogok, baksos, kasih makanan, kesehatan. Saya datang, saya bilang enggak. Saya cuma kasih kartu nama. Misalnya kalau orang suka beragama, hanya sejauh doa. Ini hanya sejauh SMS ke saya. Anda punya kebutuhan, ini nomor saya. Saya bukan tipe politisi tempel-tempel spanduk, kagak ada alamat, kagak ada email, kagak ada apa. Habis itu hilang. Ini nomor yang saya kasih asli punya saya. Anda mau pilih-pilih, nggak mau pilih udah. Aku cuma ngelamar kerja kok sama kamu kok. Akibatnya apa? Hanya 300-an yang pilih saya. Nggak apa-apa, kan kita cuma dapat kursi aja sisa kan. Partai dikumpulin, duduklah saya di DPRD. Waktu DPRD tingkat 2 itu permainan dimulai. Semua yang nyogok didatangin pada kabur. Saya mah santai aja, kalau datang minta duit, bukan pemilih saya. Karena pemilih yang minta duit udah gue usir kemarin, betul nggak? Jadi kita membedakan pasar kita gampang banget. Nanti lama-lama yang tidak milih kita waktu datang, kita udah DPRD kan, kasih kartu nama lagi, ada masalah kita urusin. 7 bulan saya kerja kayak begitu, langsung mereka bilang, Pak, Bapak jadi bupati kami saja deh Pak. Saya bilang mana bisa. Bupati dipilih oleh DPRD dan tempat saya 93% itu muslim. Fraksi Bulan Bintang menguasai DPRD 55%. Orang gereja cuma 0,8%. Orang Tionghoa kira-kira 6% lebih. Kalau pakai hitungan politik kagak maju. Tapi saya percaya kalau rakyat kita sampaikan ini produk yang beda. Saya bukan mau jadi pejabat. Aku cuma mau balas dendam mewakili kalian sikat itu pejabat, kira-kira gitu. Ini message-nya masih jelas ini. Sampaikannya jelas. Dia bilang, enggak Pak, kita beri Bapak karena Bapak udah kaya dari kecil. Oh enggak dong, kaya kan di kampung. Gue pengen, kalau orang kaya lebih parah gitu. Saya pengen beli Hondanya merek helikopter Honda. Kalau orang miskin cuma pengen beli Honda Tiger tuh motor gitu.
Makin kaya makin parah. Apalagi saya kan dibilang kafir lebih salah. Jadi kita mau didik mereka untuk mengerti. Dan lama-lama mereka bilang, udah Pak maju. Gak bisa. Tahu-taunya ada putusan pilkada langsung. Nah kenapa mereka percaya sama saya? Waktu saya jadi DPRD, masjid-masjid yang terbengkalai, yang dijanjin politisi-politisi kagak dibangun setelah pemilu, saya ikut urunan. Inilah yang saya katakan, ketika Anda mau berbuat baik kepada orang, Anda tidak boleh ada pamrih. Kalau saya ada pamrih mau jadi bupati karena bantu masjid, saya bantu nggak? Nggak bantu, karena nggak ada pilihan langsung waktu itu ya. Tapi ketika saya dengan tulus membantu, hanya pengen lihat masjid itu bagus, jadi tahu-taunya ada pemilihan langsung. Oh selesai, partai-partai yang makanya 5 pasang, saya langsung terpilih jadi bupati 37,13. Padahal waktu itu syaratnya hanya 25. PBB bulan bintang hanya 21%. Nah inilah perjalanan ketika saya jadi bupati, saya mulai mewujudkan keadilan sosial tadi. Apa keadilan sosial? Ini adalah pendidikan. Saya kira saudara juga harus banyak membaca buku-buku, baik filsuf-filsuf atau cerita nabi-nabi atau orang sukses yang lama, supaya Anda tahu kira-kira polanya mirip. Tapi ajaran bisa contoh. Konfusius mengatakan apa? Kalau ada pendidikan tidak boleh ada pengotakan. Bahasa Mandarinnya bagus, yu jiao wu lei. Jadi kalau ada pendidikan, yu itu ada, jiao pendidikan, wu itu tidak ada, lei itu pengotakan, nggak ada diskriminasi. Jadi kalau kita negara mau maju, Anda nggak boleh ada diskriminasi bidang pendidikan dan kesehatan. Mari kita keluarkan BPJS, dulu istilah KJP, KJS, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat. Sampai sekarang tahun ini kita mau kasih kuliah untuk yang masuk perguruan tinggi negeri. Lalu yang kedua, ajaran Konfusius yang itu, kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Makanya ada pemilihan langsung oleh rakyat, ini ada kemungkinan mendapatkan kepala yang lurus. Yang ketiga, baru saya mau jalankan ini, ketemu BPN Pak Sofyan Jalil yang sepaham sama menteri. Ini menarik. Saya yakin waktu dagang tempo hari di Tiongkok, semua produk dagangan ditempelin lambang ada hurufnya. Kenapa gue beli sutra lu, beli gentong lu, kendi, keramik kok ditempelin huruf ini? Ini huruf apa ya? Itu pasti huruf Fu, hoki. Semua huruf Fu, mau kawinan mau apa tempelin Fu. Ini artinya apa? Huruf Mandarin itu per karakter ada arti. Fu itu bawahnya adalah lahan, ladang, kotak. Kotak itu tian, tian itu ladang sawah. Artinya kalau saya terjemahkan, kalau orang mau hoki, mau punya rezeki, Anda harus punya lahan. Sekarang bisa nggak seluruh rakyat dapat sertifikat hak milik? Mahalnya minta ampun tuh BPN urusnya, betul nggak? Orang kalau gaji pas-pasan di Jakarta 20% lebih orang nggak bisa bikin sertifikat. Makanya saya minta BPN sekarang harga resmi berapa? Hanya 292.000 sekian rupiah. Udah bilang 300.000 orang dapat sertifikat. Lalu bayar pajaknya gimana? Biaya perolehan hak tanah bangunan BPHTB. Udah yang 2 miliar saya gratiskan karena itu haknya gubernur, supaya dia bisa punya sertifikat. Saya yakin punya sertifikat ini akan membuat dia mampu berusaha, mampu memiliki dasar seperti akta lahir. Nah, cara berpikir inilah yang kita pakai untuk menganalisa situasi masuk, dan kita adalah produk. Kita ini showcase, etalase untuk mempertontonkan kuasa transformasi. Transformasi bisa terjadi kalau kita ada kepercayaan, kita tahu pasar, tahu situasi, dan kita ada produk jadi model. Nah, kalau kita berpolitik, saya adalah produk. Kenapa saya mau datang ke sini? Saya berharap saudara-saudara sini ada yang pengen jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden satu hari. Makanya saya datang untuk memprovokasi. Karena kalau saya jadi profesor mesti ngajar sekian jam, nggak bisa, bukan S3 lagi. Jadi kalau jadi provokator panggilannya prof juga, dah. Enak juga, prof. Ya kira-kira gitulah. Jadi tugas saya pagi ini memprovokasi saudara-saudara. Kalau orang baik tidak mau masuk ke politik,
maka orang tidak baik yang akan berkuasa. Maka ketika saya memutuskan itu, saya harus masuk. Saya masih ingat waktu masuk, nenek istri saya bilang begini, suamimu pasti miskin masuk politik, korupsi gak mau, terima duit gak mau. Terus saya bilang sama istri saya, bilangin nenek lu, gua lebih kaya setelah jadi pejabat. Istri saya, kok bisa? Karena sekarang bantu orang kagak sekolah, sakit segala macam, semua pakai APBD. Lalu kita punya sukacita, hidup ini apa sih yang kita cari? Anda cari karir, sukses, Anda kan dalam hati pengen cari sukacita sebetulnya. Sampai ke tempat hiburan semua, bukan kebahagiaan, kesukacita. Bahasa Inggrisnya joy, not happiness. Joyful, itu lebih tepat mengungkapkan. Manusia itu paling penting itu, Anda itu apa? Overwhelmed with joy. Anda datang kemana, ketemu siapa, bekerja apa, menerima kesuksesan apa, itu baru top. Kalau Anda overwhelmed with joy, itu penting. Nah, saya katakan joyful yang saya punya sekarang melebihi ketika perusahaan saya untung 150.000 US dollar per bulan ketika dolar lagi tinggi-tingginya. Kenapa? Dulu 150.000 gak bisa bantu orang 1M kan tiap bulan. Sekarang filantropis dunia pun saya kira kalah sama saya. Saya bisa kasih subsidi bus dari Tangerang, Bekasi, Depok masuk Jakarta hanya 3,5 naik bus. Saya subsidi 3,2 triliun. Nggak bisa filantropis kasih tiap tahun. Kita kasih KJP berapa? 2,4, 2,6 triliun. Kita buat semua orang sakit tinggal masuk lahir dapat akta lahir. Anda filantropis terkenal di dunia pun bantu 1 juta US dollar 13 miliar udah iklan kemana-mana. Anda 100 juta US saja baru 1,3 triliun. Saya jarang dengar filantropis dunia menyumbangkan tiap tahun 100 juta US dollar. Paling 1 juta, 2 juta udah sombongnya bangga lah. Saya pernah ngundang filantropis dunia Eropa, Amerika makan sama saya sebagai gubernur. Saya jamu makan di Jakarta. Kita cerita-cerita, itu saya bilang, walaupun uang saya jauh dibanding kalian, tapi donasi saya, kalian kalah sama saya. Itu yang membuat saya merasa sukacita. Dan tabungan saya juga naik terus. Kenapa? Nolong orang gak pakai duit sendiri, enak kan? Saya kesini saja pakai kijang tuh, bukan kijang saya. Oh, tuh masih kredit tuh punya PT. Ini kijang pemerintah, ganti plat hitam lagi. Gak pernah ditanya, bos, STNK habis, bannya botak. Mau bayar asuransi, isi minyak, gak ada tuh kalimat itu. Ya sekali lagi, saya berharap saudara-saudara berpikir 2019 mungkin pengen jadi DPRD tingkat 2 dulu ya. Nanti udah jadi karakter teruji, kalian jadi kepala daerah, tinggal nyontek saya gimana bikin e-budgeting yang mengunci maling-maling menyolong duit. Saya kira itu. Maka rakyat akan